kami meminta segera BKPSDM mendata TKK secara rinci di setiap SKPD. Berapa jumlahnya dan jangan sampai ada tenaga siluman yang tidak terdata. Kalau kami sebagai wakil rakyat, masa uang yang ditarik dari pajak dan distribusi dari masyarakat Bandung Barat, masa orang yang Logikanya di situ. Penlok ya? Penlok, betul Mas. Memang ada yang datang. Banyak Kang. Kuasa hukum, keluarga ahli waris. Wah, untuk Cina Gede banyak, cuma nggak usik gitulah. Surat permohonan audensi ini. Minta tolong untuk penyelesaiannya. Ya, Jadi penlok itu harus ditinjau ulang. ya ulang. Kalau memang nggak sanggup, Kalau tidak sanggup, lepaskanlah sebagian yang dianggap tidak perlu. hari ini lokasi-lokasi tersebut memang sudah dibangun atau Belum. oh belum? Belum. Ya. Kira-kira ada berapa pemilik yang sering datang ke Komisi 1? Di bulan ini, di bulan Desember aja kemarin, yang sudah mengajukan surat audensi itu sudah ada 5 lewat kuasa hukumnya. Dan rata-rata satu kuasa hukum itu mewakili beberapa ahli waris. Mewakili ya. Kebanyakan bersama-sama dengan diwakili oleh Ini salah satu kuasa hukum. Banyak juga berarti ya kerja-kerja Komisi 1. Kan nyata bagian ribut. tapi itulah lah. Apa sebetulnya teh resiko jabatan. Ya, resiko jabatan. Dengan senang hati Kang Wen pasti ya. Iya, dengan senang Tapi hati. itulah hari-hari ini mungkin apakah dari Kang Wen menjabat sampai sekarang itu belum terselesaikan? Belum. Sampai hari ini. Sampai Sudah ada komunikasi Kang Wen dengan Pemda? Sudah, saya sempat bicara langsung dengan Pak Sekda. Pak Sekda sebetulnya berapa bidang lagi yang belum tersertifikasi. Beliau tidak memastikan jumlah bidang, tapi yang jelas hampir 50%-nya kita belum bisa membayar. Dan menurut Aprisal 2009 itu kita harus menyiapkan anggaran 325 miliar. Aprisal 2009. Wow. Beban kita ternyata gede juga ya. Ya. Belum tambah SMI nanti. Ya. Tuh. Itu kalau ahli waris nerima Aprisal. Oh iya betul. Kalau harus menerima ya. Iya. Kalau tidak, kalau minta Aprisal hari ini, Dan semua hari ini masih digantung ya. ya. Artinya karena kalau rencananya Iya. Penlok itu sejumlah 100 100 hektar. Yang baru dibangun kita hari ini berapa sih? Yang baru terbayar. Yang baru terbayar dulu. Yang terbayar itu 50 hektarnya. 50%. Ya, 50%-nya. Dan itu sudah terbangun, ada masjid, taman, Alun-alun itu ya? plaza gitu. Plaza Mekarsari, hutan raya itu, terus gedung A, gedung B, gedung C. Dan gedung bupati. Baru tahu saya. Nah, itu satu Komisi 1 itu ternyata mengadvokasi juga masyarakat yang hari ini merasa belum dibayar lah katakan. Belum menerima haknya lah. Menerima haknya ketika rencana Pembebasan dari 2009 ya. Oke lah itulah. Nanti kita bahas secara khusus ya. Kang Wen, aset-aset Pemda yang lain yang hari ini juga tidak kalah menarik. Sempat Bandung kita coba juga beritakan soal Pasar Lembang. Gimana Kang Wen ceritanya? Pasar Lembang terakhir kita dikalahkan dengan putusan MA. Dan PK kita ditolak. Okay. Kita berusaha melakukan upaya hukum yang lain dengan melakukan PK kedua. Walaupun sebetulnya
kami sudah mengundang pakar tanah, pakar Pak Toto Thohir itu ya, Ya. yang dari Unisba waktu itu. Setelah kekalahan kita, gugatan PK kita dikalahkan, tidak ada pilihan lain kecuali harus mengajukan unsur pidana di dalam perdata itu. Harus mengajukan kalau unsur pidana kalau memang ada. Kalau memang ada. Dan itu Dilakukan? sudah ada sebetulnya. Sudah ada. Dan Untuk diajukan. bisa memasukkan unsur pidana di dalam kasus perdata tersebut. Tapi entah pertimbangannya apa, pihak eksekutif ternyata mengajukan menggunakan pilihan keduanya dengan melakukan PK kedua dengan novum baru. Hasilnya MA meng-NO-kan status tanah Pasar Panorama. Artinya bisa digugat kembali. Artinya bisa digugat kembali, dan itu siapapun ahli waris yang merasa berhak bisa menggugat. Ya. Ini menarik Kang Wen. Ya. Karena ada beberapa dalam penelusuran Bandung kita Ya. memang ada beberapa yang mengaku ahli waris. Tapi lagi-lagi saya agak miris aja kalau melihat tata kelola pengelolaan aset ya. Ternyata kita itu masih rentan ya. Ya betul, untuk digugat Masih rentan untuk digugat oleh pihak lain. lain. Nah, saya simpan dulu ya itu ya. Terus juga saya coba munculkan dulu beberapa, bukan berarti bahwa Bandung Barat penuh bermasalah, bukan. Artinya kita kelola dulu satu-satu. Tadi permasalahan aset soal pembebasan lahan Makarsari ya, perkantoran Pemda Bandung Barat, terus juga pengelolaan aset Pasar Panorama. Betul. Nah, tempo hari juga saya mengcapture sebuah, lagi-lagi Komisi 1 disibukkan dengan kasus Tanah Cikole. Ya betul. Gimana itu ceritanya kan? Ini kebetulan Kang Wen ini kan ketua Komisi 1, jadi kita agak leluasa untuk bisa bertanya. Tanah Cikole itu sebetulnya aset desa. Dan itu bukti otentiknya kepemilikan itu tanah desa sudah jelas ada di letter C-nya, dan sudah tercatat juga di DPMD sebagai tanah carik desa. Tapi di tengah perjalanan ada yang mengaku ahli waris dan kepala desa memohon untuk mencabut tanah aset desa itu untuk dicabut sebagai aset daerah Bandung Barat. Kita kan tidak menyerah begitu saja. Ya. Salah satunya kita mendorong ini untuk diselesaikan di APR. Dan alhamdulillah sudah beberapa bulan yang lalu kepala desa definitifnya sudah dinyatakan nonaktif dan sekarang sudah proses di pengadilan. Nah, kita tunggulah. Itu seperti apa. Artinya sampai hari ini juga Komisi 1 masih memantau terus ya kondisi itu udah 3 tuh. Satu lagi Kang Wen. Saya juga melihat memang kinerja Komisi 1 pada tahun 2021 ini agak sedikit lumayan booming ya. Salah satunya pada isu soal bagaimana Komisi 1 juga melihat penyelenggaraan pemilihan kepala desa di tahun 2019. Ada satu buntut permasalahan yang dimana kita sebut saja di Desa Girimukti ya, Cipokor ya. Cipokor. Waktu itu melakukan kasasi ya, PT-UN ya. PT-UN. Mengajukan PT-UN dan di PT-UN kita menang. Dimenangkan, Pemda dimenangkan. Terus juga lalu ke Jakarta. Pihak penggugat mengajukan banding ke PT Jakarta dan memenangkan ya, sampai ke MA. Dan kita melakukan kasasi ke MA, cuman ditolak karena itu bagian dari pemerintahan
Jadi artinya skupnya masih di pemerintahan dibalikan lagi, bawah ya. Dikembalikan lagi ke Lagi dan pemerintah daerah. pemerintah daerah dan Karena kewenangannya di kewenangannya daerah. di pemerintah daerah dan PT Tun Jakarta mengabulkan seluruh gugatan penggugat. Artinya kamu waktu mantau ke DPMD ya, Ya. berarti keputusan Bupati soal pengangkatan Kades Girimukti hari ini dicabut. Kemarin kita kemarin menunggu surat perintah eksekusi dari PT Tun Bandung dan surat itu sudah keluar. Sudah keluar. Kemarin kita rapat koordinasi dengan panitia kabupaten dalam hal ini DPMD, Kabag Hukum, Pak Camat dan BPD sebagai penyelenggara pembentuk panitia pemilihan dan 2 orang terkait gitu ya, penggugat dua pihak terkait dihadirkan. Dihadirkan. Intinya kita mengundang pakar hukum guru besar Unpad Pak Gede Panca Astawa Keren. untuk memberikan Opininya atau pendapat hukumnya tentang apa ya yang sudah diputuskan oleh PT Tun Jakarta. Sudah dieksekusi atau? Kami baru dengar pendapat. Kita sudah melakukan kesimpulan rapat dan semua sudah menyetujui bahwa poin pertama dari 5 poin rekomendasi itu, 1, menonaktifkan kepala desa Pak Asep Sugilar untuk sementara dan menunjuk PLT kepala desa untuk bersama BPD Girimukti untuk membentuk kepanitiaan untuk menghitung 2 kotak suara, yaitu kotak 2 dan 3. Kotak 2 dan 3. Setelah 2 tahun? Setelah 2 tahun. Masih ada kotaknya? Alhamdulillah kotaknya masih ada. Masih ada. BPD dengan meyakinkan kami bahwa 2 kotak suara itu masih utuh. Artinya, cuman sekarang adapun teknisnya, karena gugatan dari Pak Cecep ini dikabulkan secara keseluruhan, artinya bukan seluruh surat suara itu. Bukan ya. Tapi dipilah dulu sesuai data dari panitia pilihan tingkat desa. Sesuai dengan data di DPT. DPT panitia pilihan tingkat desa dipilah dan beberapa tuntutan penggugat ini dikabulkan seperti membatalkan suara yang hadir tapi orangnya di luar negeri, misalnya lagi kerja dan diwakilkan oleh anaknya. Terus pemilih yang terdaftar di bawah umur. Ya. Artinya eksekusinya sesuai dengan putusan pengadilan. Harus sesuai dengan pengadilan. Jadi semua pihak mendapatkan keadilan seadil-adilnya. Ya, betul. Berita acara berarti kemarin dibuat berita acara kesepakatan. Bahwa hasilnya nanti kemudian hari masih Asep Sugilar misalkan siapa? Semua sudah sepakat. Sudah sepakat. Ya, mudah-mudahan lah. Alhamdulillah kami sekarang sedang menunggu kapan itu akan dilakukan eksekusi. Dan di rapat rekor kemarin juga sudah diputuskan bahwa penghitungan suara itu harus dilakukan di kantor pemerintahan Bandung Barat, jangan di desa Girimukti atau di kantor kecamatan untuk dikhawatirkan bergerombolnya masyarakat dan terjadi kacauan. Berarti melibatkan aparat keamanan lah ya? Harus dong. Nah, gitu. Wah, luar biasa itu. Ya. Lumayan juga memang itu panjang ya? Ya panjang. Kalau boleh saya membedah sedikit nih soal kasus tersebut. Ini kan ada beberapa juga komentar lah. Katakanlah opini dari masyarakat terkait bagaimana juga perbub yang ada soal Kades ini kurang, apakah memang dinilai kurang mengayomi semua kepentingan atau memang contohnya gini Kang, ketika salah satu pihak yang notabene dalam perhitungannya merasa dirugikan, atau dalam proses seleksi aja lah. Iya, dalam seleksi aja merasa dirugikan sampai ke tahapan
perhitungan saja misalkan. Apakah salah satu calon ini bisa menggunakan haknya di dalam Perbup tersebut sehingga tidak terjadi hal Gugatan. semacam ini Ya. gitu. Apa Perbup kita sudah kuat sedemikian rupa atau memang masih ada bolong-bolong sehingga ternyata salah satu calon bisa melakukan PTUN dan sejauh ini Dikabulkan. gitu loh. Ini memang di Perbup 35 dan di Perbup 10 sebagai perbaikan dari Perbup 35. Memang ada 3 hari masa Sanggah. masa sanggah. Oke. Dan rata-rata sayangnya mungkin para calon yang merasa keberatan ini tidak membaca aturan itu sebelumnya. Jadi mereka melakukan gugatan setelah justru masa sanggah selesai. Sudah habis masa sanggah. Contohnya yang kemarin aja. Contohnya yang kemarin aja, Pilkada kemarin ya. seperti dari dari Giri Mukti itu. Oke. Itu jelas bahwa memang dia dirugikan karena ada 2 berita acara Yang dari awal tidak digubris oleh panitia. bukan tidak digubris. Jadi ada 2 berita acara, yang satu dia tidak punya pengalaman bekerja di pemerintahan, tidak punya pengalaman sehingga tidak punya nilai. Yang satu di berita acara yang satu dia punya pengalaman di Karang Taruna. Oke. Di pemerintah. Di Giri Mukti ini yang Giri Mukti. Bukan Giri Mukti, ini yang baru, yang terbaru. Oh, yang baru. Oke. Itu Cikalong itu? Cipta Gumati. Oh, Cipta Guma. Cipta Gumati. Itu ada 2 berita acara di tanggal yang sama juga. Di tanggal yang sama. Cuman sayangnya saudara Deris ini melakukan gugatannya sudah lewat 3 hari sanggah. itu, ya. Sehingga tidak bisa karena ini pilkada serentak, tahapan tetap harus berjalan. Tidak berlaku surut ya. Ya, tidak berlaku surut. Oke. Nah, baik lagi ke kaitan soal Perbup. Sebetulnya Perbup ini sudah ideal. Kalau disebut ideal tidak sih. Tidak juga, belum. Karena kita juga harus yang menentang dan pihak pemerintahan dalam ini yang menyusun Perbup, mereka dua-duanya punya dasar hukum yang kuat. Ada gitu ya. Yang satu tentang undang-undang desa yang justru mempersalahkan Perbup ini. Yang satu menggunakan undang-undang undang-undang yang lain yang justru pengalaman bekerja di pemerintahan itu harus menjadi poin. Jadi berarti ada kans perubahan lagi dong? Ada. Malah kita sudah mengajukan revisi Perda Desa. Perda nomor 5 atau Perda 2 nomor 2012. Perda Desa? Perda Desa ada. Oh, Perda Desanya malah? Kita bukan ke Perbup soal... Belum. Kita ada Perda Desa. Perda 2 nomor 2015. Soal apa itu? Soal Penyelenggaraan. penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemilihan kepala desa. Cuman poinnya kan tidak detail karena di satu Perda. Oke. Komisi 1 di tahun ini dan alhamdulillah sudah masuk prolegda 2022 Udah 22. akan memecahnya menjadi beberapa Perda. Pertama, Perda penyelenggaraan pemilihan kepala desa. Oke. Di sana biar diatur rinci dari mulai siapa yang berhak mendaftar kepala desa, teknis seleksi seperti apa, dan nanti siapa saja yang terlibat lah. Siapa saja yang terlibat dan ya kami pengen detail lah. Iya. Perda penyelenggaraan pemilihan kepala desa. Terus ada 4 perda yang kami pecah dari Perda Desa itu. Perda Desa, Perda pemilihan kepala desa, Perda pengangkatan perangkat desa, Perda BPD, dan Perda BUMDes. Perda BUMDes. Badan Usaha Milik Desa. Artinya di kita itu belum selengkap pemerintah daerah tetangga ya? Ya. Di Garut malah Perda Desa dipecah menjadi 6 Perda. Dan Garut. Kita punya Perda nomor 2 tahun 2015 yang itu sudah sangat out of to date lah. Sudah bertentangan dengan peraturan-peraturan terbaru tentang desa. Itu udah ketinggalan lah. Ya.
melihat kacamata Komisi 1, Perbubnya ini dirubah juga atau enggak nih kelihatannya? Karena di tiap daerah setiap pergantian kepala daerah, Perbub tersebut pasti berubah gitu kan. Perda tentu kan ini aturan lebih atas dari Oke. Perbub. Tentunya Perbub ini harus menyesuaikan dengan Perda. Jadi balik lagi Perda tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemilihan kepala desa ini akan dipecah menjadi 4 bagiannya. Perda desa. Perda desanya. Perda desa ini akan kita bagi jadi 4. Oke. Itu sudah masuk prolegnas di tahun 2022. Betul. Oke. Ini Kang, Perda pemilihan kepala desa tersendiri, Perda perangkat desa tersendiri, Perda BPD tersendiri. Karena di setiap pergantian kepemimpinan di desa, perangkat desa ini resah. Oh iya benar. Apa diganti gitu oleh gerbong baru. Betul. Nanti kan kalau sudah diperdakan bahwa misalnya setelah kepala desa terpilih nanti perangkat desa tidak begitu saja harus dirombak total. Karena pelayanan juga pasti akan tersendat. Terhambat. Namanya orang baru yang ditempatkan oleh kepala desa baru, apalagi kepala desa baru, perangkatnya baru. Kalau dulu kan sekdesnya itu biasanya mah pegawai negeri. Jadi mereka tuh di desa jadi agak sedikit tenang ketika sekdesnya itu PNS gitu betul. Ya. Mereka lah presidennya seperti sekda lah gitu kan. Betul. Karena di dalam pemerintahan desa juga ada KUR Ekbang gitu ya, ada semuanya lah di situ juga. Ya, kami juga berharap itu pengangkatan sekdes dari PNS itu diajukan juga naik kembali kembali pemerintah pusat mengadakan kebijakan betul, ada forumnya kan ya. Iya. Ada forumnya. Memang kita tidak bisa mengeksekusi itu. Betul. Karena kebijakan pengangkatan PNS kan ada di pusat. Iya. Menarik Kang Wen karena pasti di luar itu juga banyak hal yang sudah digarap oleh Komisi 1. Betul. Tapi ini yang saya akan bahas soal-soal yang sudah muncul ke permukaan. Oke. Salah satunya ini yang tidak kalah menariknya. Minum dulu ya. Ya, minum dulu. Soal ini Kang. Komisi 1 saat ini akan mendorong status TKK menjadi PHL. THL. Nah, berangkat dari mana itu legislasi itu akan dibahas gitu. Gini Kang, di undang-undang kita nomor 13 tahun 2023 itu sudah tersirat bahwa pengangkatan honor di pemerintahan daerah itu sudah tidak boleh digaji dari kegiatan SKPD. Dan itu diperkuat dengan PP 13 tahun 2018. Di PP itu sudah pemerintahan pusat sudah menyatakan transisi dari tahun 2018 ke 2023 ini supaya semua pemerintahan daerah tidak mengangkat tenaga honor TKK. Dan mutlak di tahun 2023 itu tidak ada TKK tenaga kontrak lagi dan sudah habis. Apalagi katanya jumlahnya sementara di Bandung Barat TKK itu berjumlah 3.665. 3.665. Bukan sedikit. Yang tercatat. Itu yang tercatat. Belum dalam tanda petik ya. Masih banyak orang yang bilang bahwa masih ada TKK siluman. Oh, ya Allah. Masih ada itu. Masih. Tidak ada lagi itu. Oke. Nah, gimana? Makanya kita melakukan rapat koordinasi dengan OPD terkait menyampaikan 5 hal. 5 hal saran dan pendapat kita. Kita mengundang ASDA 3, bagian ASDA 3, BKPSDM dan bagian organisasi. Kami meminta segera BKPSDM mendata
TKK secara rinci di setiap SKPD. Setiap SKPD. Itu yang pertama. Berapa jumlahnya dan jangan sampai ada tenaga siluman yang tidak terdata. Gitu. Ya, mereka bekerja tapi mereka bekerja tapi belum punya status dan honornya tidak jelas dari mana. Tidak jelas. Karena tidak dihonorkan dari kegiatan. Akan jadi masalah lah ya. Bakal jadi masalah lah. Dan dalam tanda petik juga ya, kita juga bukan rahasia umum lagi. Mereka masuknya dengan mengeluarkan. Ya, nanti itu mau kita bahas. Kita balik lagi Kang Wen. Kang Wen. Nah, terus gini. Sampai gitu. Biar 5 hal yang disampaikan. 5 hal ya, itu baru Perbubnya juga nanti. Tentu kalau perbubnya itu kita dorong untuk segera dibuatkan. Sebenarnya tugas tambahan untuk BSDM mendata secara rinci jumlah real di setiap SKPD, nanti biar kita tahu berapa jumlah seluruh. Apakah sesuai dengan yang terdata sekarang atau malah lebih. Nah, sementara tugas berikutnya untuk bidang organisasi. Bidang organisasi sama bertugas untuk menganalisa analisa jabatan dan analisa beban kerja di setiap SKPD. Perlu berapa orang kah? Idealnya tenaga honor di situ di luar PNS. Jadi kita tahu sebetulnya Bandung Barat ini dari seluruh OPD yang ada termasuk rumah sakit dan pendidikan yang perlu tenaga honor ini berapa jumlahnya? Nah, setelah ketahuan setiap SKPD keperluannya berapa menurut Anja PPK, baru kita bisa melakukan, nanti diharapkan bisa menseleksi itu sejumlah itu. Sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan. Ngapain banyak-banyak? Kalau hanya jadi beban dan hanya main game saja di kantor. Iya. Nah, Kang Wen, kalau bicara beban, beban APBD kita untuk membayar TKK kita hari ini berapa sih jumlahnya? Di rakor kemarin, secara gamblang di tahun 2022 ini dengan jumlah sekian 3.600 sekian itu kita perlu uang 145 miliar. 145 miliar? Ya. Untuk TKK-nya saja? TKK saja. Dan itu diambil dari kegiatan SKPD. Artinya SKPD bisa melakukan kerja SKPD bisa membangun atau melakukan apa untuk kepentingan rakyat. Karena kegiatannya juga habis dipakai gaji. Ketika bisa mengefisiensi tenaga kerja dan anggarannya bisa kita pergunakan untuk kepentingan masyarakat, kan masyarakat bisa lebih setia. Artinya beban ini Komisi 1 melihat sudah terlalu berat. Sudah terlalu berat. Berapa persen dari APBD sih berarti? Ini dari 3,2. Ya, 3,1 triliun. Lumayan juga ya. Lumayan. 100 di sini setara 145 miliar. 135 miliar. 145 miliar itu untuk TKK itu bukan diambil dari APBD kita yang 3,1, tapi dari PAD kita. Dari PAD kita. Dari PAD. Oh iya. Oh betul. Dari PAD kita yang hanya sekarang asumsinya 750. Iya. Iya, benar. Asumsinya 750 miliar ya. Tahun kemarin kita hanya bisa mendapatkan PAD hanya 400 miliar saja. Nah, dari aspek ini juga Komisi 1 mendorong untuk melakukan perubahan status TKK menjadi THL ya. THL. Dan itu tentu yang pertamanya kita mendorong untuk segera dibuatkan Perbub. Perbubnya dulu dibuat. Harga satuan upahnya juga. Mendorong itu ya. Karena ini diwacanakan tahun 2023 ya. 2023 itu sudah harus habis. Running gitu. Udah habis kan? Udah habis. Harus running di tahun 2022 ini. Runningnya harus di 2022 ini. Oke. Nah, Kang, sejauh mana Kang Wen komunikasi dengan pihak eksekutif terkait ini?
Komunikasi dengan eksekutif sudah cukup baik. Apalagi dengan Pak Sekda, dengan Kepala BKPSDM. Mereka juga sangat ya ingin mendorong itu gitu. Dan selaraslah dengan keinginan kita sehingga kita dalam hal ini sinkron lah. Iya. Satu frekuensi Satu frekuensi lah, satu pandangan. Satu pandangan. Karena mereka juga sudah APBD juga terbebani, terus secara aturan hukum mereka juga tidak punya dasar hukum untuk TKK ini. Ya. Dan kalau menurut PP 13 ini harus habis tahun 2023, dan kalau sekaligus di cut off di tahun 2003 kan akan menimbulkan permasalahan sendiri. Ya, betul. Bukan sedikit, 2.500 orang yang harus hilang demo ke kantor Pemda itu akan wah. Nah, Bang Wen, ini kan yang lebih menarik lagi, Komisi 1 menyuarakan soal skala prioritas siapa saja yang menjadi PHL ke depan. Yang lolos assessment lah dalam hal ini mungkin uji apa? Itu betul. Memprioritaskan Pituin KPB sendiri. Betul. Di samping Pituin ya, kita juga harus memberi penghargaan juga kepada K1, K2 yang sudah puluhan tahun mengabdi dan mereka belum ada kesempatan untuk dapat PNS gitu. Itu yang harus diprioritaskan. Dan kami juga sangat berharap yang diprioritaskan lolos itu ber-KTP Bandung Barat. Karena THL ini digaji dari PAD yang bersumbernya dari pajak dan distribusi yang dipungut dari masyarakat Bandung Barat. Ya, betul. Jangan sampai wajar saja lah. Kalau kami sebagai wakil rakyat, masa uang yang ditarik dari pajak dan distribusi dari masyarakat Bandung Barat, masa orang yang logikanya di situ. Nah, kita juga kan pengen mengurangi pengangguran, masa betul. Orang dari luar bisa kerja di kita. Idealnya, Kang Wen, ya. TKK di kita itu berapa jumlahnya? Terakhir menurut Kabag organisasi dan BKPSDM idealnya hanya 1.500 saja. Setengahnya dong lebih. Ya. Dari 3.665 ini ya. Hanya 1.500 sebetulnya. 1.500 antara 1.500 sampai 1.700 lah. Makanya kita sedang tugaskan. Plus tenaga pendidik dan kesehatan. Oh enggak. Oh enggak kan ya? Enggak kan. TKK yang ada di ini aja. Karena kan tenaga pendidikan dan kesehatan sekarang sudah mulai direkrut untuk jadi P3K. Tahun sekarang saja kita dapat kuota 4.500 yang menurut lolos administrasi dan dipastikan diangkat jadi P3K kurang lebih 3.400-an kan. P3K ya. Progresnya. Belum tenaga kesehatan juga sama. Di luar yang 3.665 ya. Untuk tenaga kesehatan dan pengajar. Ya, betul. Wow. Terus apalagi ya yang kita bahas? Ada mungkin yang ingin ditarakan, Kang Wen? 2021 kemarin tuh apa aja? Apa ya, karena pacuan kuda, Kang. Pacuan kuda masih di aset? Masih di aset kita, dan itu jadi catatan BPK. Dan itu sulit, karena kita tidak punya bukti otentik kepemilikan. Iya, Kang Wen. Ini saya bukan beropini. Kita hanya punya penyerahan aset yang tidak dibarengi dengan bukti Kabupaten Bandung ke kita. Dan itu serba sulit kita. Dihilangkan dari aset, kita melanggar. Iya. Iya, gimana gitu. Iya. Kan itu aset kita. Iya. Kita akui ada pemilik yang mengakui dan punya data kepemilikan yang lengkap. Iya. Sebaiknya saya pikir harusnya pemerintahan Bandung Barat sudah menyerahkannya kembali saja ke Kabupaten Soreang, ke Kabupaten Bandung. Dinolakan lagi. Ya. Jadi kita kalau sudah diserahkan ke Kabupaten Bandung, kita tidak tercatat sebagai aset kita. Tentu kan KPK tidak akan. Kalau dulu saya tanya nih, sebelum Kang Wen jadi dewan mungkin juga tahu.
Kalau dulu waktu di Kabupaten Bandung, asetnya masih dikelola oleh Kabupaten Bandung, ada nggak upaya-upaya yang hari ini seperti hari ini, bahwa saya adalah ahli waris gitu. Dulu kayaknya adem-adem aja, Kang Wen. Iya ya. Nggak kan kalau dulu kan mungkin masih zamannya sebelum reformasi, mungkin masyarakat takut lah. Oh iya, 2007 itu berarti ya. Iya. 2007 ke sini dilimpahkan, mulai Mulailah reformasi. Masyarakat gitu. masyarakat udah berani gitu. Dulu kan siapa berani lah masyarakat sebelum reformasi. Kalaupun ya punya bukti kepemilikan mana berani ini cara saya. Kalau dibahasnya di talkshow kita, Iya. itu bisa saya rubah. Iya. Saya ungkap. Nah, ini karena segmen hari ini parlementaria. Iya. Artinya kerja-kerja parlemen ya. Saya ingin tahu sejauh mana juga Komisi 1 dalam hal ini Iya. mempertahankan atau mengingatkan pihak eksekutif untuk tetap mendekap erat asetnya. Tidak lepas hanya ya lucu kan dengan Novum fotokopi aja Kita kalah. bisa kalah gitu. Artinya kan Komisi 1 Iya. sebegitu kuat menjaga marwah negara ya, agar tidak terus digerogoti oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sekarang dari kita aset kita dari sekian 3.000 berapa gitu, kita baru bisa punya pegang sertifikat hanya 7% saja. Oh, aduh. Dan kita mendorong sesuai dengan arahan Kopsurga KPK bahwa di tahun 2023 kita harus menyelesaikan 1.200 bidang aset jadi sertifikat. Termasuk bangunan sekolah. Termasuk bangunan sekolah. Dan itu sudah teranggarkan di anggaran 2022 di bidang aset. Untuk bersertifikasi. Untuk proses sertifikasi bidang tanah aset kita. Oh iya Kang Wen, saya potong nih sebentar. Ini kan gini, almarhum Oded dulu, kalau nggak salah ya, atau Pemkot Bandung, saya sebut Pemkot Bandung, itu dulu, atau Kang Ridwan Kamil, itu dulu dia waktu menjabat jadi wali kota ya, ini ralat saja mungkin takutnya saya salah. Pemkot Bandung itu mengumumkan kepada masyarakat untuk siapa saja yang merasa memiliki aset-aset yang hari itu dikuasai oleh Pemkot Bandung, silakan untuk menggugatnya. Ya. Sebelum mensertifikasi. Itu kan hal-hal yang bagus, yang baik, ketimbang kita tengah Pemda mensertifikasi, lalu datang gugatan. Apakah hal itu juga dimungkinkan dilakukan dulu loh gitu untuk oleh Pemda Kabupaten Bandung Barat gitu? Harusnya seperti itu. Harusnya seperti itu. Kalau memang bidang tanah itu merasa dimiliki oleh seseorang, gitu. Apalagi dikuasai orang. Tapi kalau memang alas haknya jelas ya ajukan saja. Tapi kalau bidang tanah itu Pemda dengan bukti administrasinya lengkap, ya masalahnya langsung saja diproses sertifikasi. Artinya 2022 ini proses sertifikasi tanah itu sudah dianggarkan ya? Sudah dianggarkan. Kita targetan 2021 kemarin 400 sertifikat, 2022 400 sertifikat, di 2023 400 sertifikat, sehingga 1.200 bidang tanah yang belum tersertifikat ini bisa terpegang sertifikat. Itu untuk dan itu kita sudah lakukan pendekatan dengan BPN, malah kepala BPN sangat mensupport sekali dan akan memberikan diskresi khusus untuk sertifikasi aset tanah Pemda dengan surat pernyataan dari Sekda bahwa itu tanah milik Pemda. Cukup hanya dari Sekda ya? Ya. Berarti kan luas ini ya. Artinya pihak pemerintahan desa juga harusnya melakukan hal yang sama dong. Harusnya sama. Harusnya pemerintahan desa
menginventarisir seluruh aset Iya. desanya, Tanah carik, tanah apa. cariknya, dan dilaporkan tercatat di bidang aset di DPM. Nah, Kang Wen, kalau tanah carik desa digunakan sebagai bangunan sekolah oleh Pemda, mau gimana itu? Itu tinggal kan sama instansi lah, saling Sama ngobrol. instansi bisa ya? Bisa, atau nanti Pergantian. diruslah lah diganti di mana. Ini kan banyak soalnya ya. Ya. Kecuali dan kita juga masih banyak menyisakan tanah masyarakat yang digunakan untuk gedung sekolah. Dan itu kami berharap segera diselesaikan lah. Iya, Itu segera hak warga masyarakat Bandung, Bandung Barat. Ya, Warga masyarakat, masyarakat. rakyat Bandung Barat. Rakyat Bandung Barat. Ya. Satu pertanyaan terakhir, Kang Wen. Soal rencana pembangunan wilayah Bandung Barat. Ini yang sana nih. Barat ya, yang ke arah Cianjur ya. Iya. Ke dapil saya. Ya, ke Cikalong gitu kan. Ya. Itu kan rame dulu nih pembangunan soal Kota Walini. Ini Tapi akhir-akhir penetapan daerah industri Ya. gitu. Hari ini itu mentok karena kenapa itu? RT RW kita Belum berubah. sudah sebetulnya kita membahas diperdakan, cuman persetujuan RT RW dari pusatnya yang belum. Soalnya kan investasi ini sudah mulai Betul. yang masuk gitu ke KBBT ya. Iya. Tidak melihat, padahal kita berbatasan dengan Purwakarta, tapi kan melihat Bandungnya itu, nama Bandung mungkin masih seksi ya. Ini investasi di wilayah barat ini kan di Bandung Barat, kami melihatnya sangat-sangat signifikan, sangat-sangat pembeludak gitu keinginannya. Sangat meludak, dan kita ini di ranhir perubahan terakhir RPJMD, stasiun kereta cepat itu di Pedalarangan. Ya udah pindahkan ke Pindah ke Pedalarangan. Pedalarangan. Alasannya apa sih, Kang? Alasannya itu kebijakannya di pusat ya. Cuman kita karena mungkin gara-gara wilayah tadi yang Walini itu masih belum bisa. Mungkin juga. Tapi yang jelas sudah ditetapkan sekarang oleh pemerintahan pusat dan GCIC bahwa stasiun kereta cepat itu di Padalarang. Padalarang itu bakal jadi muka kota. Kita di ranir RPJMD itu kita harus membuat jalan akses langsung dari flyover Kota Baru ke stasiun kereta cepat. Artinya aksesnya langsung ke Kota Baru. Dari flyover langsung ke stasiun kereta cepat. Oh gitu. Itu tapi belum tentu flyover kan. Itu DD-nya kan sedang dibuat. Dan 2023 harus sudah selesai. Ruas jalan nasional atau kita? Jalan tersendiri. Jalan tersendiri. Ya. Wow. Jalan tersendiri. Menarik ini. Jalan tersendiri, terus kita berarti juga Padalarang tuh nanti mah udah berubah. Dengan konsekuensi kita juga harus membesarkan 2 ruas jalan yang arah Kecamatan Ngampra dan ke Komplek Pemda. Oke. Tambah satu lagi, Kang. Kapan pindah kantor? 2021 ini sebetulnya sudah selesai pembangunan. Tapi kita kan belum menganggarkan furniturnya kan. Jadi masih kosong ya. Masih kosong. Paling mungkin kalau sudah selesai kita hanya bisa menggunakannya untuk rapat paripurna. Oh sudah bisa. Di tahun 2022. Infrastrukturnya sudah ada. Ya, untuk ruang paripurna. Untuk paripurna. Iya, masyarakat juga merasa bangga sih kalau Ya. memang bangunan tersebut sudah bisa dipakai Iya karena dong. Itu ikonik banget dan itu sangat nggak ada di Jawa Barat lain gitu. Ya walaupun juga pembangunannya di daerah kawasan KBU ya, mau nggak mau, tapi karena perubahan RT/RW-nya akan dirubahkan ya. Ada perubahan katanya. Iya, daerah situ. Katanya, tapi kan kita belum pasti, belum tahu, belum melihat ya kejelasannya. Kang Wen, ya. Terima kasih atas obrolan kali ini. Mungkin tapi nanti saya undang lagi ya.
Bangga, Ini Kang Wen di dengan senang edisi hati. pertama nih Parlamentaria di Bandung kita. Siap. Atur nuhun, kalaupun ada yang mau disampaikan silakan Kang Wen. Apa tuh kinerjanya yang ke depan akan dilakukan? Sebetulnya ada dua agenda penting di tahun 2021 ini yang tidak kami bisa selesaikan. Yaitu terkait pertama Penlok Tanah Mekarsari. Penlok. Oke, yang tadi dibahas. Ya, sebetulnya kami hanya meminta kepastian pemerintahan Bandung Barat mau membayar yang belum dibayarnya atau merevisi luasannya. Satu itu. Satu itu yang belum kami rapatkan dan masih dengan gemes ya. Gemes ya. Sementara di satu sisi kita juga pingin kantor Pemda luas, nyaman gitu. Tapi kan kalau hanya jadi menyengsarakan pemiliknya kan kasihan juga. Ya, yang kedua apa itu? Yang kedua, tadi ada dua hal kan. Saya pengen cepet-cepet perda desa ini. Oh, yang tadi itu. Yang 4 perda ini cepet-cepet jadi pegangan tiap desa untuk menjalankan pemerintahan desa. Oke. Siap, atur nuhun Baraya Bandung kita, itu dia obrolan kita bersama Kang Wendy dari Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Bandung Barat. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.